Provinsi Riau di jantung Sumatera tidak hanya menyimpan keindahan alam saja. Ekosistemnya yang kaya dan unik menjadi rumah bagi aneka ragam satwa. Hutan Riau menjadi naungan bagi mamalia terbesar hingga reptil penjaga yang senyap. Di hadapan saya ini adalah salah satu ular hasil rescuean dari Bang Amar, dan ini salah satu jenis kobra, karena kobra kan macam-macam jenisnya ya. Macam-macam. Yang ini king. Ini king cobra. King cobra, dan digadang-gadang katanya ini salah satu kobra terbesar di Indonesia untuk saat ini. Meskipun sama-sama berbisa, ular kobra dan king cobra memiliki perbedaan. King cobra memiliki ukuran lebih besar dan pola makan berbeda. Tingkat keganasan king cobra juga lebih tinggi dibandingkan dengan kobra biasa. King cobra memiliki kepala lebih lebar dan tudung lebih kecil dibandingkan kobra biasa. King cobra cenderung lebih agresif dan teritorial, serta dapat melompat dan menyerang bagian tubuh atas. King cobra hasil rescue Amar PD ini memiliki ukuran yang sangat besar. King cobra bisa tumbuh hingga 6 meter dengan berat 9 kg. Kehadiran king cobra yang diberi nama Shenlong ini dipercaya sebagai yang terbesar di Indonesia saat ini. Jujur agak shock ya pertama kali ngelihat king cobra sebesar ini, terbesar di Indonesia, dan ukurannya aja bukan ular king cobra terbesar yang pernah saya lihat, tapi ular terbesar yang pernah saya lihat dengan mata saya sendiri. Meski terlihat diam karena bobot yang besar, Shenlong sangat berbahaya. Nah, ini baru ekornya aja lebih besar daripada lengan saya nih. King cobra termasuk ular yang sangat berbisa. Salah satu jenis racun di dalam bisa ular ini adalah neurotoksik yang dapat merusak saraf. Jadi ini kita dibantuin sama krunya Bang Amar buat ngelihat bisanya king cobra ini. Nah, itu bisa dilihat tembus sampai ke rahang bawahnya, dan ternyata teksturnya itu kental dan berwarna kuning seperti madu. Masa hidup king cobra terbilang cukup lama. Ular ini bisa hidup mencapai 20 tahun. King cobra adalah ular yang berbahaya dan menakutkan. Mereka tidak hanya bisa ditemui di tanah, tetapi juga di pepohonan hingga air. Provinsi Riau memiliki wilayah kebun sawit terluas di Indonesia, mencapai 3,40 juta hektar. Keberadaan kebun kelapa sawit membuat konflik manusia dan satwa sering terjadi. Sejumlah petani di kebun sawit kerap dihadiri oleh tamu-tamu tak diundang. Ciri khas lahan sawit berupa tanah remah atau berpori dengan tumpukan ranting kering seperti ini kerap menjadi sarang favorit binatang. Abang, gimana bang? Gimana bang? Ini kak. Tadi bunyi di sini? Iya, tadi mau bersihin di sini kan, terus bunyi dia di sini. Oke. Di dalam ini kayu ini. Iya. Jadi meskipun belum tahu jenis ularnya apa, tapi tetap kita harus hati-hati precautionnya bawa alat-alat seperti hook ataupun grab stick ini. Sambil kita identifikasi ya bang. Nah biasanya Kak Jen, kalau misalnya di kebun sawit itu ada kayak misal kita lewatin lubang-lubang atau kayu-kayu mati, kalau misalnya ada suara bunyi kayak suara Bisikan-bisikan gitu. gitu bisa dipastikan itu
Pasti ular kobra. Pasti kobra. Pasti ular kobra penyembur, Naja sumatrana. Biasanya karena ular kobra penyembur ini proteknya itu pasti akan menggertak dulu. Oh gitu, oke. Beda sama ular lain. Kalau ular lain pasti akan nyerang, tapi kalau dia mengeluarkan suara. Oke, Bisa dipastikan ada ular kobra di dalam batang kayu ini. Wah. Setelah mengidentifikasi jenis ular yang ada, saya dan Amar PD mulai menggunakan perlengkapan rescue. Salah satunya grab stick. Ini paling penting kita lindungin area mata karena kalau sampai kena bisa menyebabkan kebutaan sementara ya. Kebutaan sementara. Jadi kalau misalkan asam buruk kobra itu usahakan jangan dikucek. Nggak boleh, gitu. nggak boleh dikucek karena itu bisa iritasi di mata. Usahakan cari air, langsung disiram pakai air, air mengalir, itu udah aman biasanya. Siap. Kalau dikucek malah tambah ke dalam itu bisa mata bengkak, merah, wah ngelihat cahaya itu nggak akan bisa. Grab stick ini membantu untuk menjepit tubuh ular berbisa yang memiliki gerakan agresif, sehingga memungkinkan untuk memindahkan atau mengendalikan ular tanpa kontak langsung. Ini tuh kepalanya. Prediksi Amar PD benar. Ular yang ditemukan oleh petani kelapa sawit ini adalah kobra. Jenis kobra Sumatera atau dikenal dengan Naja sumatrana endemik di Asia Tenggara. Kobra jenis ini dikenal sangat mematikan. Bisa pada ular kobra bisa melumpuhkan korban hanya dalam hitungan menit. Jadi untuk ular spitting cobra sendiri dia itu fokusnya bukan untuk menyerang apalagi kalau nggak merasa terancam. Tapi kalau dia udah merasa terancam ini dia akan tegak, tudungnya terbuka dan mengeluarkan bisa dan ini bisa berkali-kali ya Bang? Iya bisa berkali. Karena dia juga menyimpan kantong bisa di belakang matanya. Kobra menyukai lokasi gelap, lembab, dan tersembunyi. Baik di antara kayu, semak-semak, lubang, dan tumpukan barang bekas. Musim hujan menjadi faktor yang bisa menarik keberadaan ular kobra. Kelembapan tinggi bisa membuat ular kobra bersarang. Oh, kabur lagi dia Bang. Apa? Ini kita tangkap aja ya. Oke. Tangkap aja Bang. Tangkap Bang, pindahin aja Bang. Oke. Ada sarung nggak Bang? Ada, Atau Bang. karung, sarung? Sarung lah ya Bang. Ada, boleh? Boleh pinjam Bang ya? Boleh. Ular kobra merupakan hewan soliter dan lebih suka bersembunyi. Keberadaannya kerap membuat kita terkecoh. Kobra memiliki kelenjar bisa khusus yang terletak di dekat mata. Saat terancam, kobra akan menyemburkan bisa melalui lubang yang ada di dekat ujung taring. Kobra penyembur dapat menyemburkan bisanya hingga jarak 3 meter. Ini ularnya udah berhasil dimasukkan ke dalam sarung dan siap udah dipindahin. Dan tadi waktu saya angkat memang ularnya udah nggak begitu agresif karena dari awal udah mengeluarkan banyak bisa. Ini bisa dilihat ujung sepatunya Bang Amar ini sampai mengkilap kayak gini kena bisa ular. Sebagai animal rescuer, Amar PD paham cara melumpuhkan ular kobra. Selain penggunaan tongkat, sejumlah metode pun dilakukan. Rescue dilakukan perlahan untuk mengurangi agresivitas ular. Oke, udah aman ya Bang? Udah dievakuasi ularnya? Siap Bang, sama-sama Bang. Masih ya. Mari. Lebih hati-hati lagi Bang ya. Oke Bang. Siap. Ayo Jen. Yuk. Setelah berhasil menangkap ular di kawasan perkebunan sawit, Amar PD mengajak saya bertemu warga sekitar untuk melakukan penyuluhan. Keberadaan hunian rumah yang dekat dengan kebun sawit membuat warga harus selalu waspada. Semakin terhimpitnya lahan, maka semakin besar kesempatan binatang liar berdatangan ke dalam rumah. Untuk bisa meminimalisir kejadian, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bu, biasanya kalau ada ular masuk selain diusir sama kucing, ibunya melakukan sesuatu nggak buat ngusir ular juga? Ya itu karena pertama ada masuk ya kan, nanti Iya. siram garam. Oh, pakai garam? Iya. Dikelilingin di rumah Iya, gitu? iya. Oh. Biar Pengaruh apa- tapi Ibu? Pengaruh biar Selama ini supaya ular nggak batang masuk? Enggak. Sejumlah cara sederhana bisa dilakukan untuk menghindari datangnya ular. Membersihkan benda dan barang bekas di sekitaran rumah, juga pemangkasan ranting pohon yang menjadi akses datangnya ular.
Keberadaan hewan peliharaan seperti kucing juga bisa membantu sebagai sinyal kehadiran binatang yang tidak diinginkan. Perilaku gelisah dan mengeong pada kucing bisa menjadi tanda adanya ular di sekitar rumah. Ini kita mau lihat reaksi kucing kalau ketemu ular. Nih kucingnya agak takut tapi kita lihat dulu ya. Apa? Itu loh, itu tuh. Itu. Iya. Kabur. Soalnya ibu ini juga pernah punya satu kucing, dia saking beraninya sampai kepatok Iya, ular. apa? Bekerah itu. Iya. Sekarang ada kucing-kucing lainnya tapi ini kayaknya dia lagi takut, tapi dia memberi ini kode ke ibunya. Dia kalau lihat ular langsung matanya terpaku pada ular. Nah ini ternyata ada salah satu dari 3 kucingnya ibu yang ngelihat ular itu nggak kabur dan justru dia malah fokus ngeliatin ular dan nungguin. Ini biasanya kalau ularnya gerak, kucingnya juga ikut gerak, Mas. Pasti mundur, tapi nanti maju lagi. Tarik ulur gitu sama Iya, ini karena ularnya diam, jadi si kucingnya ngemantau terus tuh. Iya. Ngeliatin, mau ngambil darah dari sana. Sama-sama nunggu siapa yang nyerang duluan nih gitu. Iya. Kak? Biasanya dipakai ini Pakai cakarnya. dia. Oke, jadi konklusinya untuk rumah yang berada di dekat kebun seperti ini itu memang barang-barang harus tertata rapi, terus kemudian barang-barang yang nggak perlu juga bisa dibuang, dan satu lagi dengan memelihara kucing ini bisa memberikan kita pertanda supaya lebih waspada kalau ada hewan-hewan buas yang masuk. Itu kelihatan tuh. Ya, dia masih dekat sekali. Lari dia, Pak. Hidup berdampingan dengan gajah Sumatera bukanlah perkara mudah. Peran konservasi ada di titik penting, menjadi jembatan manusia dan satwa. Aktivitas pemantauan gajah Sumatera liar pun melibatkan berbagai tindakan, seperti penggiringan gajah kembali ke habitat alaminya agar gajah-gajah liar tidak memasuki kawasan perkebunan dan permukiman warga. Nah Jen, Iya. biasanya gajah itu akan keluar dari hutan itu waktu sore hari. Jadi mereka akan keluar dari hutan dan menuju ke perkebunan masyarakat, terutama tuh perkebunan sawit. Dan mereka akan memakan pelepah-pelepah sawit yang masih segar-segar dimakan sama mereka Jen. Oh, jadi ini pas lagi waktu makannya Pas ya? ini waktu-waktunya dia untuk keluar dari hutan menuju ke perkebunan. Oke, kita langsung pantau dulu ke depan ya. Iya. Kehadiran gajah liar memang mengundang polemik yang menjadi konsentrasi pihak terkait. Lokasi yang dikunjungi oleh gajah liar biasanya merupakan tempat yang menyajikan sumber pakan alam. Melalui sejumlah jalan setapak, penyusuran pun kami lakukan. Ini udah ada kotorannya, berarti kemungkinan gajah itu sudah mendekati perkebunan masyarakat sini. Oh, gitu ya. Iya. Nah, jadi di sini ada kotoran gajah dan ini cukup membuktikan kalau memang di sini gajah liarnya itu sudah melewati jalur yang tidak seharusnya, alias ini dekat dengan perkebunan warga. Kotoran gajah menjadi salah satu indikasi paling sederhana untuk memastikan keberadaan gajah liar. Kondisi kotoran juga bisa menjadi tanda lama atau tidaknya gajah di wilayah tersebut. Berarti emang di sini gajah sering masuk ke perkebunan gitu, Bang? Oh ini sering banget. Kadang juga gajah itu nyari kayak tunas-tunas sawit yang bertumbuh, itu bakal dicabut dan dimakan sama dia. Masuknya gajah liar ke perkebunan warga terjadi karena adanya perubahan habitat. Hilangnya habitat alami gajah akibat pembukaan lahan untuk perkebunan dan pembangunan memaksa gajah mencari makanan dan tempat tinggal di area lain. Jadi ini adalah jejak yang masih baru, tandanya dia memang masih basah dan kalau memang ada airnya, ini airnya masih keruh. Tandanya dia masih baru banget habis lewat sini. Berarti kalau kayak gini tandanya belum terlalu jauh ya, Pak? Belum terlalu jauh mungkin Mbak dari sini, masih arah ke kebun dia nih. Mengarah ke kebun ya? Iya. Nah, itu kelihatan tuh. Ya, dia masih dekat sekali. Kalau
berhadapan gini kita harus ngapain, Pak? Kita lihat dulu kondisinya, Mak. Gimana, mau ke mana kita arahkan, kita usir gajahnya, arahnya kemana gitu. Cara mengusirnya pakai apa, Pak? Cara mengusirnya kalau kayak gini kita pakai suara-suara aja dulu gitu kan. Nanti kalau kira-kira memang dia ada pakai suara nggak mau lari, baru kita main hantam pakai mercon. Oh gitu. Pakai petasan tuh. Iya. Oke, jadi ini gajahnya memang sudah dekat dan arah kepalanya berarti ke tempat yang seharusnya, Kita Pak? kembalikan ke arah dari mana dia awalnya datang tadi gitu. Oke. Perubahan fungsi lahan menjadi salah satu penyebab migrasi gajah liar dari habitat alami menuju perkebunan warga. Hal ini karena ketersediaan sumber makanan alami gajah seperti tumbuhan dan dedaunan yang mulai menipis. Jadi ini kita giring gajahnya kembali ke arah hutan dan ini kita harus sedikit berpencar memang. Ini tinggal nunggu aba-aba aja dari bapaknya buat mulai mengusik pakai suara. Woi, lari dia. Kalau lari dikejar nggak, Pak? Kemana dia? Mencar nggak? Kejar kemana ya? Oh, itu satunya ke sana. Jadi ini setelah kita usik memang gajahnya langsung lari, tapi mereka berpencar, dua ke arah kiri dan satunya ke kanan. Dan ini salah satu penyebab gajah datang ke lahan atau perkebunan warga memang bukan karena mereka ingin, tapi karena lahan mereka, hutan mereka itu berkurang untuk menjadi kebun. Jadi mereka nggak tahu harus mencari makan kemana lagi. Metode pengusiran lain pun dilakukan, yaitu dengan alat pengusir petasan. Hati ya, Pak. Was. Lari dia, Pak. Gajah memiliki indera pendengaran yang sangat tajam, baik dari telinga maupun kaki. Penggunaan suara keras dari petasan diharapkan dapat membuat gajah menjauh dari perkebunan warga dan kembali ke kawasan alami. Tindakan pemantauan dan penghalauan gajah liar ini merupakan salah satu langkah dalam upaya konservasi habitat. Untuk memastikan keselamatan gajah dari perburuan, menghindari perusakan permukiman warga, dan mencegah konflik dengan manusia. Jadi ini kenapa harus diusir lagi pakai mercon, karena yang mencar ke arah kiri itu arahnya udah benar, udah mengarah ke hutan, dan mercon ini suaranya kan lebih kencang daripada teriakan manusia, jadi mereka lebih lari kencang lagi masuk ke dalam hutan. Kegiatan penghalauan gajah liar ini harus di bawah pengawasan tim profesional. Penting untuk menjaga jarak aman dari gajah liar, karena perubahan sifat agresif jika mereka merasa terancam. Gajah-gajah liar kembali memasuki kawasan hutan alami dan menjauh dari perkebunan warga. Gajah memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan serta berkontribusi terhadap kekayaan hayati. Setelah tadi mengikuti kegiatan pemantauan dan pengusiran gajah liar, sekarang saya dan Bang Amar dapat kesempatan nih buat mendekat ke gajah-gajah jinak yang ada di pusat latihan Gajah Minas. Dan di sini kita akan mengikuti kegiatan keseharian mereka, salah satunya membersihkan tambatan. Di pusat latihan konservasi Gajah Minas ini setidaknya ada 14 ekor gajah jinak, 10 ekor jantan, dan 4 ekor sisanya betina. Di tempat ini, gajah dirawat dan dilatih dengan berbagai aktivitas. Salah satunya turut serta dalam pembersihan area konservasi. Jadi di sini yang bertugas untuk membersihkan tambatan itu bukan hanya penjaga yang ada di sini, tapi gajahnya pun juga ikut kerjasama untuk membersihkan tambatannya sendiri.
Pintar sekali. Yang ini siapa Pak namanya? Angga. Angga. Wih, ganteng. Silakan Angga. Pembersihan sisa makanan dan kotoran menjadi agenda wajib yang dilakukan oleh petugas PLG Minas setiap harinya. Gajah dewasa tuh Jen, kalau buang kotoran dalam satu hari itu bisa sampai 100 kilo. 100 kilo itu kotorannya aja? Kotorannya aja. Biasanya kalau habis dikumpulin gini, dibuat apa sih? Bisa untuk pupuk juga bisa. Kebiasaan ini merupakan hasil pelatihan yang dilakukan oleh para mahot. Oke, cukup ya. Angga, sini Angga. Udah siap nih. Sini. Nah, dengan keikutsertaan gajah dalam membersihkan kegiatan ini, nah semakin banyak kegiatan dia, itu juga membantu metabolisme dia supaya lebih bagus dan menghasilkan kotoran lebih banyak. Setelah aktivitas pembersihan di area pelatihan, kegiatan lain yang tak boleh dilewatkan di kawasan konservasi yaitu memandikan gajah. Mandi, baik dengan air maupun lumpur, membantu gajah mendinginkan tubuh mereka dari sengatan matahari. Ini karena sungainya nggak begitu dalam, jadi mereka sampai tiduran di sungai. Mereka kayak seneng banget gini ya Bang? Karena gajah nih ketika airnya tuh dangkal, jadi dia untuk membasahi badan di atas susah. Jadi dia dengan menghirup airnya dengan belalainya langsung disiram ke badan, fungsinya untuk mendinginkan badan sama mengusir lalat yang ada di badannya. Aktivitas mandi juga menjadi momen sosial bagi gajah untuk mempererat ikatan antara individual dalam tiap kelompok. Nah, setelah mandi biasanya kegiatan sehari-hari gajah ini dibawa ke hutan untuk jalan-jalan supaya mereka lebih aktif. Baru setelah itu nanti dikasih makan. Pemberian pakan gajah memiliki jadwal khusus. Untuk jenis pakan yang diberikan pun beragam, mulai dari buah-buahan, sayuran, dan lainnya. Nah, di sini tuh gajahnya ada dua tipe. Ada yang makannya itu minta disuapin langsung, ada yang mau dikasih dari belalainya, kayak ini. Nah, seru banget ya Bang? Ya, di habitat alami, gajah menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari makan dan mengkonsumsi makanan hingga 16 jam sehari. Gajah dewasa mampu menghabiskan 150 kg makan per hari, tergantung ukuran dan jenis. Nah, jadi ini penting untuk kita ketahui kalau gajah-gajah yang ada di sini itu justru dijinakkan dengan tujuan untuk mengurangi konflik antara gajah dan manusia. Tidak hanya cerdas, gajah juga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan empati mendalam terhadap kawanannya. Oke ya, tarik ya. Tarik. Lepas Jen. Membentang di sejumlah wilayah di Provinsi Riau, Sungai Siak memiliki peran penting dalam perekonomian setempat. Sungai terdalam di Indonesia ini melintasi sejumlah kabupaten, mulai Kampar, Kota Pekanbaru, dan Siak. Di dalam sini. Waduh. Bubunya sih kecil ya. Oke. Jadi ini di depan kita udah ada bubunya yang ada buayanya di dalam, dan ini karena kondisi sungainya lagi surut jadi lumpurnya di bawah lumayan bikin sulit jalan ya. Untungnya tapi perahu kita bisa parkir di dekat bubu langsung. Nah, Bang, ini kan belum kelihatan nih. Gimana kalau kita geser dulu? Digeser bisa Bang? Bisa. Sungai dengan panjang mencapai 370 km ini menjadi nadi kehidupan warga. Salah satunya untuk menangkap ikan. Namun, di balik perairan ini pula tersimpan ancaman akan satwa liar. Bang, tadi kelihatan buaya besar nggak? Enggak besar kali Bang. 1 meteran. 1 meteran? Iya.
Di sini berarti ya? Di belakang, Oh, di belakang itu situ ya? terperangkap dia ya? Iya. Oke. Kalau mau ngecek gimana, Pak? Ini diangkat bisa? Bisa, Bang. Wih. Kejadian buaya terperangkap ke dalam bubu cukup sering terjadi dan membahayakan warga. Pak, bisa bantu, Pak? Bisa ngangkat ininya? Lumayan berat, Pak. Oke. Senyulong atau sepit merupakan spesies mirip buaya, namun bukan buaya sejati dengan ukuran tubuh lebih kecil. Jenis buaya ini terdapat di antara sungai-sungai pedalaman, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Jadi ini setelah dilihat ternyata buayanya itu di ujung moncongnya ini tuh luka, mungkin karena dia pengen keluar. Bukanya dari samping atau perlu didiriin dulu ini bubunya? Enggak, dari samping aja. Dari samping. Aman ngeluarinnya dari samping ini? Kalau kondisinya kan muncungnya ini kan keluar ini jaring kan. Iya. Jadi masih bisa ditarik ekornya aja. Untuk membatasi pergerakan buaya, kami memutuskan untuk mengangkat bubu ke daratan. Buaya pemakan ikan ini memiliki moncong panjang dan pipi dengan deretan gigi tajam yang bisa mencapai 84 buah. Tarik terus. Bang, boleh mendekat dulu nggak? Oke ya, Tarik tarik terus, ya. tarik terus, Tarik, tarik. tarik. Ya! Up, lepas Jan. Oke. Lepas. Awas dia balik, awas. Ini yang bikin sulit nih karena lumpurnya. Ya, Jadi kaki tadi nyangkut. awas. Bang. Awas. Tangkap ya. Oke. Bang, boleh minjem bajunya, Bang? Bisa, Bang. Boleh ya? Tapi dibasahin, Bang ya. Oke. Dibasahin, kita mau nangkap bagian, Kepalanya dulu. kita tutup mata dulu, Jen. Jadi biar dia tenang. Oh, Jadi buat nangkap buaya itu sebenarnya kita harus nutup matanya dengan kain basah. Karena kain basah itu fungsinya untuk menekan. siap. Jadi kita bisa langsung nangkap dari belakang. Nah itu make sense juga sih karena salah satu indera terkuatnya buaya adalah indera penglihatan. Jadi supaya menurunkan Betul. defensifnya dia, jadi matanya harus tutup dulu. Ya, Boleh, oke. pinjam. Jen. Langkah menutup bagian mata buaya merupakan keharusan. Pandangan buaya memang sangat tajam, terutama saat malam hari. Tarik, cepat tarik. Nah, Refleksnya emang luar biasa sih. Oke udah cukup ya. Hap. sini Jen. Boleh ini dibukain tali mukanya, Bang? Buka. Oke. Oh, digigit ya. Buaya memiliki lapisan khusus di belakang retina yang disebut tapetum lucidum yang memantulkan cahaya kembali ke mata dan meningkatkan Nah. penglihatan dalam kondisi minus cahaya. Jenis buaya sinyulong ini meskipun dia sifatnya cenderung pemalu ya dan menghindari konflik dengan manusia, tapi dia termasuk predator puncak untuk di daerah perairan. Kita rilis langsung ya. Kita rilis kembali alamnya. Pak, ini kita kembalikan agak jauh dari sini ya. Kasih ya, Bang. Iya, makasih, Bang. mari Bang. Akhirnya, buaya sinyulong berhasil kami amankan. Pemilihan lokasi rilis harus sangat diperhatikan agar buaya bisa terus hidup dan berkembang biak. Ini buaya sinyulong ini meskipun dia kecil kayak gini ya, tapi tetap bisa death roll dan udah dinaikin ke kapal. Tadi dia masih berusaha untuk putar, jadi kita harus tekan dia kuat-kuat ke bawah. Bahkan tadi pakai bantuan kaki juga karena emang sekuat itu dia. Ini buayanya kita lepas di mana, Bang? Kita mengarah ke kanal, ke dalam. Jadi menurut info dari Bapak ini di sini memang banyak buaya. Oh gitu. Ya, jadi kita habitatnya udah bagus banget. Lihat dari tumbuh-tumbuhannya udah pas banget untuk si buayanya. Untuk ketersediaan makanannya di sini juga aman ya? Pasti banyak di sini karena buaya sinyulong ini pasti mencari ikan tuh di kanal-kanal seperti ini. Oh gitu.
kami memutuskan untuk mencari bagian kanal sungai yang jauh dari aktivitas warga. Dalam menentukan lokasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pastikan habitat aman, memiliki sumber makanan yang cukup, dan jauh dari permukiman warga. Oke Jen, jadi buahnya kita lepas ini, tapi kita ke darat. Oke, kita turun Oke, lagi nih. kita turun lagi. Siap. Mas. Turun duluan. Ini. Isi. Nah, Jen di atas boleh. Tahan ya? Oke, ini aku pegang. Oke Jen, kita lepas. Siap. Oke Aku Jen, boleh siap-siap mundur. ya? Boleh mundur. Hop. Oke. Awas, awas. Dadah. Bye, semua. Setiap jengkal alam Riau adalah rumah bagi manusia dan juga beragam satwa. Dan harmoni alam akan tercipta saat manusia dan satwa bisa hidup berdampingan. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.